Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan topik daur biogeokimia, yaitu daur nitrogen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Yang pertama, nitrogen ini adalah unsur yang tersedia di atmosfer sebanyak 78%. Dia adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. Nitrogen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk pembentukan protein yang merupakan bahan dasar dari asam amino, membran sel, enzim, dan pembentukan klorofil bagi tumbuhan. Dan dia merupakan unsur non-logam yang berbentuk gas, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kita akan lihat, inilah daur dari nitrogen. Yang pertama, nitrogen ini bisa difiksasi oleh bakteri Rhizobium, Azotobacter, Clostridium, dan ganggang. Nah, nitrogen ini bisa berada di dalam tanah dengan dilakukan proses amonifikasi, yaitu oleh bakteri Bacillus subtilis dan Bacillus mesentericus. Nah, bentuk yang ini, nitrogennya ini dalam bentuk hasil ekskresi atau pembusukan dari makhluk hidup ya. Jadi nanti dia dari nitrogen organik sehingga diubah menjadi nitrogen anorganik, yaitu amoniak. Nah, amonifikasi terjadi seperti yang tadi ya. Nanti amoniak ini akan dinitritasi sehingga diubah menjadi jadi nitrit. Dibantu oleh bakteri nitrit yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrosospira. Berikutnya, nitrit akan diubah jadi nitrat melalui proses nitratasi dibantu oleh bakteri Nitrobacter dan Bactoderma, sehingga nanti dihasilkanlah nitrat. Nah, nitrat ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan ya, diserap oleh tumbuhan sehingga nanti akan diubah menjadi protein nabati ya, karena nitrat ini disintesis menjadi bahan protein dalam tubuh tumbuhan. Protein nabati diubah oleh herbivor menjadi protein hewani. Bila tumbuhan dan hewan mati, maka protein nabati dan hewani ini serta kotorannya diurai sebagai amoniak ya, menjadi amoniak atau NH3 dan asam amino oleh jamur pelapuk dan bakteri. Penguraian protein menjadi asam amino dan amonia ini disebut amonifikasi. Baik, kalau amonifikasi sudah terjadi, maka akan berulang kembali proses nitritasi dan nitratasi, atau gabungannya adalah proses nitrifikasi. Berikutnya, apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat yang dihasilkan tadi dapat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut dengan denitrifikasi. Proses ini dibantu oleh bakteri denitrifikan yaitu Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Denitrifikasi ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur ya, karena nitrat yang dihasilkan atau yang diperlukan oleh tumbuhan terurai kembali. Nah, kita akan lihat bagaimana proses penambatan nitrogen di tanah melalui beberapa proses. Kita lihat prosesnya berikut ini. Yang pertama, prosesnya yaitu melalui halilintar. Gas nitrogen dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk NO2. Gas NO2 ini akan larut dalam air hujan membentuk ion nitrat NO3 yang dapat larut dalam air tanah dan diserap oleh tumbuhan. Kedua, melalui penggunaan pupuk nitrogen oleh manusia dalam upaya peningkatan hasil panen. Pupuk ini diperoleh dari hasil industri fiksasi nitrogen yang dilakukan di bawah tekanan besar pada suhu 600 derajat Celcius. Dengan penggunaan katalis besi, nitrogen atmosfer dan hidrogen biasanya berasal dari gas alam ya atau minyak bumi, dapat dikombinasikan untuk membentuk amoniak atau NH3. Dalam proses Haber-Bosch, N2 diubah bersamaan dengan gas hidrogen atau H2 menjadi amoniak atau NH3. Nah, berikutnya ketiga prosesnya itu melalui proses fiksasi biologis ya. Nah, untuk fiksasi nitrogen secara biologis dilakukan oleh bakteri melalui 3 cara. Yang pertama, melalui bakteri yang hidup bersimbiosis, contohnya adalah Rhizobium leguminosarum ya, yang bersimbiosis dengan tumbuhan polong-polongan, Leguminosaceae. Nah, yang kedua adalah bakteri yang hidup bebas, contohnya adalah Azotobacter bersifat aerob yang memerlukan oksigen, dan Clostridium yang bersifat anaerob atau yang tidak perlu oksigen. Yang ketiga, fiksasi dibantu oleh ganggang hijau biru atau cyanobacteria atau cyanophyta. Contohnya adalah Anabaena dan Nostoc.
Anabaena ini bersimbiosis dengan paku air atau Azolla pinnata sehingga nanti namanya Anabaena azole. Sedangkan nostoc bersimbiosis dengan jamur membentuk lumut kerak atau lichen. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen ini disebut dengan organisme diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Nah, jadi nitrogen yang dari udara yang difiksasi oleh bakteri-bakteri ini diubah menjadi amoniak atau NH3 dalam bentuk gas. Akan tetapi sebagian besar tanah bersifat asam. Dan NH3 yang dibebaskan ke tanah akan menangkap sebuah ion hidrogen H+ untuk membentuk garam amonium. Nah, proses penguraian nitrogen menjadi amonium ini disebut amonifikasi. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, organisme pengurai atau bakteri dan jamur itu akan merombaknya kembali menjadi gas amoniak atau NH3 dan garam amonium NH4 yang larut dalam air. Amoniak kemudian dirombak oleh bakteri nitrit menjadi ion nitrit dan ion nitrit akan dirombak oleh bakteri nitrat menjadi ion nitrat. Nah, ini nanti berulang kembali ya prosesnya yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian ya penjelasan ini, bila kurang paham bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.